Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rizky Agustia Rahman, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Saat ini sedang mengampuh mata kuliah pendidikan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan live report sebagai bagian dari tugas mata kuliah tersebut. Nah, untuk tema live report saat saya ini adalah budidaya sayur hidroponik. Dalam live report ini, saya akan berkunjung ke tempat kelompok tani dan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan nonformal, manfaat lembaga tersebut, serta mekanisme yang diterapkan di dalamnya. Saya berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita mulai liputannya, selamat menyaksikan. Saat ini saya sedang di tempat kelompok tani budidaya sayur hidroponik. Nah, lembaga yang saya datangi adalah lembaga pendidikan nonformal. Kelompok tani ini berada di Jalan Limau Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang. Kelompok tani ini dilakukan oleh masyarakat sekitar Limau Manis. Nah, pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu untuk mengisi aktivitas. Kelompok tani ini melakukan budidaya sayur hidroponik dengan menanam berbagai macam sayuran. Di antaranya ada sayur bayam, sayur kangkung, dan sayur sawi. Tanaman hidroponik ini sangat subur dan dirawat oleh masyarakat sekitar. Nah, menurut salah satu masyarakat sekitar, lama masa panen tanaman hidroponik ini yang pertama ada kangkung. Nah, kangkung ini dapat dipanen pada usia 21-25 hari. Yang kedua ada bayam. Nah, bayam ini dapat dipanen setelah 25-30 hari dan dapat dipanen kembali setelah 5 hari. Sedangkan sayur sawi dapat dipanen setelah 30 hari. Budidaya sayur hidroponik ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dapat mengisi waktu luang dan dapat membantu mata pencarian masyarakat sekitar. Nah, manfaat lainnya juga dapat kita lihat bahwa budidaya hidroponik ini dapat menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat yang belajar merawat tanaman akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, menjamin hasil panen, keberhasilan tanaman tumbuhan dan produksi akan lebih terjamin dan menghemat lahan. Budidaya hidroponik dapat dilakukan di lahan atau ruangan yang terbatas, seperti di dekat rumah masyarakat, serta menghemat nutrisi. Budidaya hidroponik ini menggunakan pupuk lebih efisien. Nah, untuk mekanisme lembaga ini, yang pertama mempelajari cara budidaya sayur hidroponik yang mencakupi dasar-dasar hidroponik, teknik budidaya, pengelolaan nutrisi, pengendalian hama, dan pemasaran hasil panen. Yang kedua praktek, seperti demonstrasi langsung, simulasi, dan kerja kelompok di kebun hidroponik. Yang ketiga, menyediakan peralatan dan instalasi hidroponik seperti rak, pompa, nutrisi, dan media tanaman untuk mendukung praktek. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani. Pendampingan lanjutan juga dilakukan untuk memastikan melakukan budidaya sayuran hidroponik. Dan yang kelima, kolaborasi. Lembaga ini sering bekerja sama dengan komunitas, koperasi, atau pemerintah untuk memperluas dampak dan membantu masyarakat mengakses peluang bisnis. Untuk menjaga tanaman hidroponik, masyarakat sekitar biasanya melakukan beberapa hal. Yang pertama, air yang digunakan bersih dan bebas dari kontaminasi. Air yang digunakan harus diganti minimal 4 hari sekali dan menggunakan wadah penampung yang bening atau transparan agar mudah mengamati kondisi air. Yang kedua, memberikan larutan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, memperhatikan pertumbuhan tanaman seperti warna daun dan tanda penyakit. Jika menemukan tanaman yang sakit, segera cabut, buang, dan jauhkan dari tanaman yang sehat. Yang keempat, lingkungan tempat menanam selalu bersih dan tidak terkontaminasi hama ataupun penyakit lainnya. Yang kelima, mengusahakan agar media tanaman tetap lembab tetapi tidak basah. Dan yang keenam, menggunakan predator alami dapat membantu menjaga tanaman hidroponik tanpa pestisida. Nah, jenis metode budidaya sayur hidroponik yang digunakan kelompok tani ini adalah metode mengalirkan nutrisi menggunakan pipa air.
Sistem ini secara terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air tanpa menggunakan timer untuk pompanya selama minimal 10 hingga 14 jam setiap harinya. Nutrisi ini mengalir melewati akar-akar tumbuhan dan kemudian kembali lagi ke penampungan air dan begitu seterusnya. Nah, pupuk yang digunakan untuk kelompok tani budidaya sayur hidroponik yang pertama ada pupuk anorganik, seperti pupuk kimia atau buatan. Yang kedua ada pupuk NPK, KCI, dan granulasi. Pupuk yang sering digunakan kelompok tani untuk budidaya sayur hidroponik adalah AB mix. Pupuk ini biasanya berbentuk bubuk dan buliran-buliran kecil yang dilarutkan secara bersamaan.
Demikianlah hasil kunjungan saya ke budidaya hidroponik. Sangat banyak hal yang didapat. Budidaya sayur hidroponik ini dilakukan oleh kelompok tani dan sangat membantu masyarakat sekitar dalam mengisi aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rizky Agustia Rahman, pamit undur diri.